Sikap anak soleh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa. Terlebih dahulu, tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, aku siap berdoa. Tahan sebelum belajar. Jadi hari ini kita belajar 4 kata ajaib. Nah, yang setiap hari kita harus biasa melakukannya. Pertama seperti minta tolong. Pernah minta tolong sama teman atau sama orang tua? Pernah. Kalau minta tolong sama teman, sama orang tua atau kakak biasanya ucapkan apa? Tolong. Oh, minta tolong bukakan botolnya, Bu. Tolong ambilkan minum, Bu. Nah, bisa kan? Harus Mainannya ditaruh ibunya. Iya, kalau tinggi mainannya ditaruh ibu. Bu, tolong ambilkan, Bu. Harus dibiasakan minta tolong. Ketika Atau pulpen di atas lemari tinggi, kalau kita nggak nyampe ngambilnya, bilang tolong ibu. Iya, kalau nanti kita ngambil sesuatu nggak kesampaian sama kita tinggi. Akhirnya karena ibunya lebih besar dari kita, Bu bisa minta tolong ambilkan pulpennya. Pasti orang tuanya bilang bisa. Jadi kita harus bilang minta tolong tuh dengan sopan, dengan kata lembut. Habis tolong ada juga lagi. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus biasa bilang apa? Maaf. Pernah kita melakukan itu? Pernah. Ketika kita salah sama teman, sama orang tua, harus biasakan meminta maaf. Seperti apa minta maafnya? Maaf, Bu. Kalau kita di sekolah umpamanya dorong temannya, maaf ya, saya tidak sengaja. Kalau dibawa temennya. Iya, kalau kita tertabrak temannya, kita nggak sengaja, harus bilang maaf. Iya, ketika teman kita meminta tolong, kita harus bantu. Kalau teman kita jatuh, kita tolong juga. Iya, kalau teman kita jatuh, kita tolong juga. Habis itu ada tolong, ada maaf, apa lagi? Ketika kita mendapatkan hadiah atau mendapatkan pujian atau diberikan sesuatu sama teman kita, ucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Nanti ada temannya, mau jajan ini, kata temannya. Mau. Habis itu bilang apa? Makasih ya teman. Iya, nggak boleh langsung ambil aja. Kita harus bilang terima kasih. Iya, nanti dikasihnya bilang apa? Terima kasih. Kita juga kayak gitu. Kalau ada teman kita yang nggak jajan, kita ada lebih jajan, mau jajan ini, kita juga harus memberi. Iya, kita harus berbagi. Habis itu ada juga lagi kalau kita lewat depan bu guru, depan orang yang lebih tua, bilang permisi. Dengan kayak mana? Nundukkan badannya, tidak boleh lari-lari depan bu guru, depan orang yang lebih tua. Nundukkan kayak gini. Permisi ya, Bu. Nggak boleh lari-lari kayak gini depan bu gurunya, muter-muter depan bu gurunya. Itu tidak sopan. Itu harus biasakan ya. Ada 4 kata ajaib tadi. Yang pertama apa ya? Tolong. Habis itu maaf. Apa lagi? Terima kasih. Apa lagi? Permisi. 4 kata ini Allah suka ketika kita
Allah catat tuh. Oh, si Arzan membantu temannya. Orang yang suka membantu itu akan mendapatkan apa? Pahala. Orang yang banyak pahalanya. Orang yang banyak pahalanya akan masuk surga. Kemarin aku tolong sih kan pasti ada cari sepeda. Oh iya, hebat. Jadi kita harus biasa membantu teman, menolong teman ketika jatuh, dibantu, ditolong dia. Ya. Oke, kita lihat cerita tentang Rama yang suka menolak. Perhatikan ya. Cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Rama Suka Menolak. Pada suatu waktu, Oke, setelah kita mendengarkan cerita tadi, dari kisah tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Menolong. Kalau kita menolong teman, menolong orang lain, tidak boleh mengharapkan imbalan. Kita harus menolong atau membantu orang lain tadi dengan ikhlas. Tidak boleh mengharapkan imbalan. Oke? Bantuan ke orang lain, biasakan kita bilang apa? Bilang tolong. Ketika kita mendapatkan bantuan, mendapatkan hadiah dari orang lain, kita harus bilang apa? Terima kasih. Dan ketika kita bilang maaf, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bilang maaf. Coba ibu mau nanya, kalau di rumahnya, kalau membantu orang tuanya, yang suka membantu orang tuanya siapa? Dari Zakira dulu. Biasanya di rumah bantu orang tuanya, bantu apa? Yang Zakira Oh, beresin rumah, hebat. Habis itu siapa lagi yang suka bantu orang tuanya? Ilsa biasanya di rumah bantu orang tuanya, bantu apa? Oh, beres-beres kamar, hebat. Ketika Raya di rumah, bantu orang tuanya, bantu apa? Ambilin apa? Oh, ambilin barang, hebat, suka membantu. Queen, kalau di rumahnya biasanya bantu orang tuanya, bantu apa? Mencuci piring, hebat. Jadi kita harus suka membantu orang tua, membantu orang lain, membantu teman tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan mencatat amal perbuatan kita. Oh, si Geza bantu ibunya, dapat pahala. Orang yang banyak melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Kalau pahala kita udah banyak, kita masuk surga. Dan masuk Mekah ya kan? Kalau kita banyak, suka menabung, suka bantu orang lain. Kita kan mau ke Mekah. Oke, sikap anak soleh. Ibu ada lagu suka menolong. Ada lagu barunya ya. Perhatikan ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, berdiri semuanya. Sebelum kita pulang, kita harus baca Al-Fatihah sama-sama yuk. Tangan ditampungkan, kepala ditundukkan. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
pulang duduk rapi. Sikap anak soleh. Siapa yang mau pulang duduk rapi? Oke, boleh pulang dari Zakira. Bu, makan. Yelsa.